Bitcoin. Semua ini dimulai dari sebuah makalah yang diterbitkan oleh sosok misterius Satoshi Nakamoto. Di tengah krisis finansial 2008, ketika bank-bank besar bangkrut dan orang kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan, Bitcoin lahir sebagai solusi. Tahun 2009, Bitcoin pertama kali ditambang, dan transaksi pertamanya adalah 10.000 BTC untuk sebuah pizza. Tahun 2013, Bitcoin tembus $1.000. Sampai boom 2017, Bitcoin makin melambung di 20.000. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Coba guys, kita flashback sebentar ke tahun 2008. Waktu itu, dunia keuangan benar-benar lagi kacau balau. Kenapa? Karena terjadi krisis finansial global yang dikenal dengan nama The Great Recession. Tahun 2008 ini, bank-bank raksasa yang seharusnya jadi fondasi ekonomi malah kolaps satu persatu. Salah satu yang paling terkenal adalah Lehman Brothers, bank investasi terbesar di dunia waktu itu, yang bangkrut dengan total hutang mencapai 600 miliar. Ini bikin kepanikan global loh. Orang-orang kehilangan rumah, kerjaan, dan yang paling parah itu kepercayaan masyarakat terhadap keuangan mulai hancur. Nah, masalahnya krisis ini bukan cuma efek dari satu masalah. Ini karena sistem keuangan global yang udah terlalu rumit, penuh dengan hutang dan spekulasi. Dan inilah yang bikin orang mulai mikir, apa nggak ada cara lain untuk bikin sistem keuangan yang lebih aman dan transparan? Di tengah kehancuran ini, pada Oktober 31, 2008, ada seseorang atau mungkin sesuatu kelompok yang muncul dengan solusi revolusioner. Mereka mengunggah sebuah dokumen berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ini adalah white paper pertama Bitcoin. Basically, white paper itu adalah semacam proposal teknis yang menjelaskan konsep baru. Satoshi Nakamoto menjelaskan ide tentang uang digital yang bisa ditransfer langsung antara dua orang tanpa perantara alias tanpa bank. Jadi, daripada bergantung dengan bank atau pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi, Bitcoin menggunakan jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia untuk mencatat setiap transaksi. Setiap transaksi ini dikumpulkan dalam blok, dan setiap blok ini dihubungkan satu sama lain yang membentuk sebuah rantai yang aman. Itulah yang kita sebut dengan blockchain. Jadi, Satoshi Nakamoto sampai saat ini tuh masih anon. Nama ini mungkin sudah sering kalian dengar ya kalau kalian ngikutin dunia Bitcoin. Tapi sampai saat ini nggak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Bahkan yang bikin menarik lagi, walaupun Bitcoin udah ada lebih dari 1 dekade, Satoshi Nakamoto ini nggak pernah nampakin dirinya secara fisik. Dia cuma dikenal lewat email dan postingan di forum-forum online. Jadi kita nggak tahu apakah dia satu orang atau sekelompok orang. Bahkan jenis kelamin, kebangsaan, dan latar belakangnya ini juga masih jadi misteri besar. Bahkan Genesis Block jadi blok pertama yang dia tambang juga. Satoshi juga menyimpan pesan tersembunyi dari headline surat kabar Inggris The Times, dan di sana tertulis The Times 03 January 29, 2009 Chancellor on brink on second bailout rollback. Pesan ini dianggap sebagai kritik Satoshi terhadap krisis keuangan yang terjadi saat itu, dan seolah ngasih simbol kalau Bitcoin lahir dari kehancuran sistem keuangan tradisional. Berapa banyak Bitcoin yang sebenarnya dimiliki oleh Satoshi Nakamoto? Kalau kalian penasaran, ini adalah salah satu misteri terbesar di dunia kripto juga. Satoshi Nakamoto ini juga katanya kan ikut menambang Bitcoin di awal-awal jaringan ini mulai berjalan. Jadi berdasarkan berbagai penelitian, diperkirakan Satoshi menambang sekitar 1 juta Bitcoin. Sekarang muncul juga pertanyaan, kenapa Bitcoin yang dimiliki Satoshi ini gak pernah dipindahkan atau dijual? Apa alasannya dia menyimpan semuanya? Ada banyak teori, salah satunya adalah karena Satoshi ingin menjaga stabilitas harga Bitcoin. Tapi sejak awal ada beberapa kandidat yang bisa disebut-sebut sebagai Satoshi Nakamoto. Beberapa nama besar ini sering muncul dalam spekulasi, tapi hingga sekarang tidak ada bukti kuat yang bisa mengonfirmasi.
Oke, nama yang pertama adalah Nick Szabo, yaitu seorang kriptografer dan ilmuwan komputer. Ia dikenal sebagai pencipta BitGold, sebuah konsep kriptografi yang sangat mirip dengan Bitcoin. Dan banyak yang percaya bahwa dia adalah orang di balik Satoshi Nakamoto. Meski Szabo selalu membantah, analisa gaya penulisan menunjukkan beberapa kesamaan dengan white paper Bitcoin. Terus yang kedua, ada juga Hal Finney. Hal Finney adalah salah satu orang pertama yang menerima transaksi Bitcoin dari Satoshi. Sebagai kriptografer yang sangat dihormati dan teman dekat Nick Szabo, banyak yang menduga bahwa Finney adalah sosok di balik Satoshi, atau setidaknya bagian dari tim yang lebih besar. Namun sebelum meninggal pada tahun 2014, Finney selalu membantah. Kemudian yang ketiga, Dorian Nakamoto. Kasus Dorian Nakamoto mungkin yang paling terkenal. Seorang pria Jepang Amerika yang tinggal di California, namanya juga mirip dengan Satoshi Nakamoto karena mempunyai nama belakang yang sama, yang membuatnya menjadi target investigasi. Tapi setelah diselidiki, Dorian dengan tegas mengatakan bahwa dia bukan Satoshi. Bahkan dia juga mengaku tidak tahu apa-apa soal Bitcoin. Kemudian yang keempat ada Len Sassaman. Dan tentu saja ada teori yang mengatakan bahwa Len Sassaman, another cryptographic genius yang meninggal pada tahun 2011, bisa jadi adalah Satoshi. Spekulasi ini muncul karena waktu kematian Sassaman yang bersamaan dengan saat Satoshi berhenti berkomunikasi di forum-forum kripto. Nah, setelah mengetahui tentang 4 kandidat tersebut, kenapa sih penting juga untuk cari tahu siapa Satoshi Nakamoto? Mungkin sebagian dari kalian berpikir, kenapa kita nggak biarin aja ini misteri? Sebenarnya lebih ke keamanan jaringan Bitcoin. Satoshi Nakamoto ini punya sekitar 5% dari total pasokan yang ada saat ini. Jadi kalau identitasnya terungkap, dan misalnya Satoshi memutuskan untuk menjual semua Bitcoinnya itu bisa menggerakkan pasar lagi, menyebabkan volatilitas, dan jadi siapapun Satoshi ini, dia memegang kunci untuk kestabilan harga Bitcoin. Kemudian kedua, pengaruhnya terhadap desentralisasi. Bitcoin didesain untuk jadi sistem yang terdesentralisasi, tanpa kontrol dari suatu entitas. Tapi kalau Satoshi ini ditemui, dan ternyata dia punya kepentingan pribadi, itu bisa juga ngurangin kepercayaan komunitas dengan prinsip desentralisasi ini. Di video selanjutnya, aku bakal bongkar soal crypto wallet dan perbedaannya yang jadi tempat untuk melindungi kripto kamu secara aman dari segala ancaman. Tapi subscribe dulu dong, biar nggak ketinggalan. See you in the next video!